Halo semuanya, hari ini kita bakal bikin sesuatu yang spesial banget, yaitu buket uang senilai 2 juta rupiah dengan tampilan yang super elegan dan kelihatan mahal banget. Nah, uniknya di tutorial kali ini uangnya bakal kita sulap jadi bentuk kuntum bunga yang cantik. Sebelum mulai, yuk kita sebutin dulu bahan-bahan yang perlu kalian siapkan. Pertama, pastikan uang tunai. Di sini aku pakai campuran versi pecahan 50 ribuan sebanyak 20 lembar, totalnya pas 2 juta rupiah ya. Plastik uang ukuran 7x20 cm, tusuk sate dan kawat, dan tembak selotip dan gunting, styrofoam dan kardus bekas, bunga artificial baby bread, dan untuk wrapping 5 lembar kertas celofan serta pita satin. Enggak usah lama-lama, yuk langsung kita mulai ke tutorialnya. Langkah pertama, kita masukin uang 50 ribuan ini ke dalam plastik satu persatu secara perlahan. Pastikan posisinya rapi dan lurus ya. Karena impian kita hari ini mau memajang uang ini seperti kelopak bunga, jadi kita akan menggabungkan uang-uang ini. Setiap satu kuntum bunga terdiri dari 10 lembar uang atau senilai 500 ribu rupiah. Kumpulkan 10 lembar uang yang sudah diplastikin tadi, lalu apit bagian tengahnya menggunakan kawat. Posisikan kawatnya pas di tengah-tengah uang, terus lilit kawatnya beberapa kali sampai benar-benar kencang. Nah, kalau lilitannya sudah kuat, sekarang kita bentangkan uangnya lalu lipat membentuk segitiga menyerupai kelopak bunga. Biar lipatannya diam dan enggak lepas, kita tahan menggunakan selotip di bagian bawahnya. Tuh, lihat, udah mulai kelihatan kan bentuk bunganya. Lakukan proses yang sama ke seluruh sisa uang ya, sampai kita mendapatkan kuntum-kuntum bunga yang cantik. Sekarang, siapkan styrofoam yang udah dilapisi kardus di bagian bawahnya. Sebagai pegangan buket siap pakai seperti ini ya teman-teman. Yuk, kita mulai merangkai. Bunga pertama kita letakkan di bagian tengah, paling depan. Ingat ya, usahakan posisi uangnya menghadap ke depan, bukan menghadap ke atas, biar kecantikan motif uangnya langsung terpampang nyata. Nah, fungsi menggunakan kawat di awal tadi, selain buat mengikat uang, ternyata berguna juga sebagai batang buket yang fleksibel. Jadi posisinya bisa kita tekuk atau bengkok-bengkokkan sesuai keinginan kita. Setelah 3 bunga uang tertancap rapi, saatnya kita siapkan bunga baby bread untuk memperamai dan mempercantik tampilan buketnya nanti. Di sini aku pakai total 25 cabang bunga. Tapi tenang, 25 cabang ini aku akalin dari 5 tangkai bunga besar aja kok. Jadi dalam satu tangkai itu kan ada 5 cabang kecil, tinggal kita potong-potong aja pakai gunting biar bisa ditancapkan sesuai selera. Seleraku di buket kali ini, aku ingin menancapkan bunga baby bread-nya membentuk pola huruf X atau silang di antara 4 posisi bunga uangnya. Oh iya, tips nih, jika cabang bunganya dirasa terlalu pendek, tinggal kalian sambung aja batangnya menggunakan tusuk sate dan selotip agar bunganya bisa menjulang tinggi dan kelihatan menonjol. Selanjutnya, siapkan kertas tisu yang sudah dilipat-lipat manis dan dipasang ke tusuk sate. Buat kalian yang penasaran gimana cara melipat kertas tisu ini, tutorial detailnya bisa kalian tonton di video pembuatan buketku yang lain ya. Linknya ada di atas atau deskripsi. Kita tancapkan kertas
tisu ini ke area bagian bawah. Nah, tinggal satu bunga uang lagi nih yang belum dipasang. Untuk bunga yang terakhir ini, sengaja batangnya udah aku sambung duluan dengan tusuk sate karena posisinya bakal jadi bunga yang paling tinggi di antara yang lain sebagai puncaknya. Kalian wajib tahu, pemakaian kertas tisu ini sangat mempengaruhi penampilan akhir buket kita loh. Kalau dilewatkan atau nggak pakai kertas tisu sejenisnya, buket bakal kelihatan agak kosong dan kayak ada yang kurang di bagian dasarnya. Jadi jangan di skip ya. Lanjut, ini dia waktu yang paling ditunggu-tunggu, pemasangan wrapping. Di sini aku mengombinasikan 5 lembar kertas wrapping, yaitu 2 warna putih dan 3 warna biru muda biar kesannya fresh dan elegan. Kita mulai dari layer pertama. Siapkan kertas warna putih, lalu potong menjadi 2 bagian sama besar. Jangan lupa potong lagi sedikit bagian bawahnya. Terus simpan potongan kecil itu untuk nanti ya. Ambil potongan yang paling panjang, lalu lipat membentuk aksen kerutan seperti yang kalian lihat di video. Lipatan model ini harus kalian hafalkan ya, karena bakal kita pakai untuk keseluruhan kepala buket nanti. Setelah itu, letakkan rangkaian buket kita tepat di tengah-tengah kertas, lalu rekatkan dengan kuat menggunakan selotip di bagian pegangannya. Lanjut ke layer kedua, kita pakai warna biru muda. Kertas birunya kita potong menjadi 4 bagian. Nanti ada ukuran yang besar dan yang kecil. Yang kecil disimpan dulu, lalu potongan yang panjang kita lipat dengan metode yang sama. Pasang di sisi kanan dan kiri buket dengan posisi agak menurun ke bawah sedikit dari layer pertama tadi. Untuk layer ketiga, kita balik lagi memakai warna putih. Kertas putihnya kita potong menjadi 4 bagian dengan ukuran panjang yang beda tipis. Tapi yang pertama kita pakai dengan potongan yang lebih panjang dulu ya. Lipat, pasang posisinya, lalu tempel menggunakan selotip. Masuk ke layer keempat, kita mulai memanfaatkan sisa potongan pendek warna biru yang kita simpan tadi. Tinggal dilipat cantik, lalu tempelkan di sisi depan bawah. Nah, biar pegangan kardusnya tertutup rapi dan buket kita kelihatan makin mahal, siapkan kertas bekas apa saja untuk membungkus bagian pegangan kardus di dalamnya. Untuk layer kelima atau lapisan terakhir di bagian kepala buket, kita gunakan sisa kertas putih dari potongan layer ketiga tadi. Lipat dengan rapi dan pasang di posisi tengah depan untuk mengunci volume buket bagian atas. Kepala buket udah beres. Sekarang saatnya kita menutup bagian kaki buket. Di sini aku menyiapkan kertas selofan warna biru muda. Sebenarnya ini cuma satu kertas selo sisa yang udah kepotong sedikit. Cara aku mengukur potongannya yaitu dengan melipat membentuk segitiga seperti di video, lalu tinggal dipotong deh. Aku memilih warna biru ini dulu untuk cover lapisan awal kaki buketnya biar bisa menutup tekstur kaki buket dengan sempurna. Soalnya kalau kita langsung pakai
pakai warna putih pasti bakal nerawang dan kardus di dalamnya bakal kelihatan jelek. Jadi perhatikan baik-baik ya langkah-langkah mempercantik kaki buket ini biar bagian bawahnya enggak kalah cantik dan estetik dengan bagian kepala buket atas. Gunakan sisa potongan warna biru tadi untuk layer kedua kaki buket dengan lipatan yang simpel aja. Terakhir, untuk layer penutup paling luar, kita pakai potongan sisa dari kepala buket layer pertama tadi. Lihat deh, teksturnya cantik banget kan? Tahan lekukan lipatannya menggunakan lem tembak di sisi kanan dan kiri kaki buket. Untuk link pembelian setiap bahan-bahannya, insya Allah sudah aku cantumkan lengkap di kolom deskripsi di bawah. Jika semua kertas sudah terpasang dengan kokoh, langkah terakhir tinggal kita tambahkan pita biar makin manis. Kebetulan aku cuma punya pita satin ukuran kecil yang warna biru. Jadi biar nggak kelelep dan tetap kelihatan bervolume, aku alas dulu pinggang buketnya memakai pita warna krim ukuran 2 cm. Setelah itu baru deh kita lapis di atasnya dengan pita biru kecil tadi. Ikat dengan simpul pita biasa. Biar makin cantik dan mewah, buat lagi satu simpul pita terpisah yang ukurannya lebih kecil dari pita awal. Lalu tinggal kita tempelkan ke bagian atas simpul utama menggunakan lem tembak dan selesai. Wah, jadinya benar-benar cantik. Untuk bunga senilai 2 juta rupiah ini sudah siap untuk kalian berikan ke orang tersayang di momen spesial mereka. Jangan lupa dipraktikkan tutorial ini di rumah ya.